Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga lagi sehat, semangat dan tetap waras meski tugas numpuk. Nah, selamat datang di talkshow kita yang santai tapi penuh makna. Bersama saya Nur Hidayati bakal nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol bareng, ngebahas hal yang super deket dengan kita mahasiswa, yaitu gadget. Nah, yang menjadi topik utamanya, gadget ini adalah teman atau musuh mahasiswa. Kebayang dong, dari bangun tidur sampai tidur lagi, gadget tuh kayak pasangan hidup, nggak bisa jauh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, gadget ini beneran bantuin kita atau malah bikin kita males untuk nugas? Nah, buat bahas ini, kita udah kedatangan narasumber kece, yaitu Putri, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Raden Intan Lampung, yang bakal sharing pengalamannya soal kehidupan bareng gadget sebagai mahasiswa. Hai Putri, selamat datang ya di talkshow kita. Makasih banget udah mau nyempetin waktu. Nah, gimana nih kabar kamu sekarang? Alhamdulillah kabarnya baik. Kayaknya sih lebih sering sibuk rebahan ya sambil scroll TikTok. Wah, relate banget ya. Kayaknya HP tuh udah jadi sahabat rebahan sejati. Oke deh, langsung aja kita masuk ke obrolan santainya. Nah, Putri, sehari-hari kamu paling sering pakai gadget buat apa sih sebagai posisi kamu sebagai mahasiswa gitu kan? Paling sering sih buat buka medsos ya, terutama kayak Instagram, TikTok, kadang YouTube juga. Tapi ya diselipin dikit-dikit lah ngerjain tugas biar nggak terlalu kelihatan males banget ya. Multitasking banget ya versinya mahasiswa. Medsos dulu, tugas belakangan. Tapi yang penting tetap dikerjain walau sambil scroll, ya nggak? Nah, Putri, kamu kalau lagi nugas atau kuliah online, gadget bantu banget nggak sih? Bantu banget sih, soalnya semua bahan kuliah, tugas, semua grup diskusi juga di HP. Jadi tanpa HP kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya benar. Sekarang HP tuh udah kayak alat perang buat mahasiswa. Tanpa HP nugas bisa berjalan, ya nggak sih? Iya. Terus Putri pernah nggak sih niatnya tuh pengen ngerjain gitu kan, terus malah kebablasan scroll TikTok gitu, pernah nggak sih? Aduh, sering banget ya. Awalnya tuh niat cari referensi tugas, 5 menit kemudian udah nyanyi-nyanyi ngikutin sound TikTok. Klasik banget tuh, buka TikTok tuh kayak lubang hitam ya, sekali masuk kelar deh nugas. Terus menurut Putri nih, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya sih gadget itu? Sebenarnya dua-duanya sih. Kalau dipakai bener, gadget bisa bantu banget. Tapi kalau udah kebiasaan ya biasanya jadi jebakan juga. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Intinya balik lagi ke kita, mau pakai gadget buat bantu atau buat kabur dari realita. Terus Putri nih, bayangin deh kalau sehari aja nggak pegang gadget, bisa survive nggak sih? Kayaknya bisa sih, tapi harus di tempat yang tanpa sinyal juga biar nggak tergoda ya. Bener juga, bener pemirsa. Jauhkan godaan dari sumbernya. Gadget puasa dulu sehari, siapa tahu bisa jadi healing. Nah Putri, aplikasi yang paling sering kamu pakai buat kuliah itu apa aja sih? Ya ada Google Classroom, Google Meet, terus ada WhatsApp buat komunikasi sama teman sekelompok, dan juga ada yang lainnya juga yang buat kita menghubungi dengan teman-teman, mencari referensi. Wah mantap Putri, berarti HP Putri nih ya pemirsa bukan cuma buat TikTokan, tapi juga buat berjuang demi nilai, ya nggak Put? Iya. Ya. Terus Putri, ada nggak sih waktu khusus gitu kan buat puasa gadget lah, atau tiap menit harus lihat HP kayak gitu? Jujur sih belum ada ya, tapi kadang kalau udah capek banget, aku taruh HP terus tidur aja deh. Itu bukan puasa gadget deh kayaknya, itu beneran tepar. Tapi ya bagus juga sih istirahat dari layar sesekali walaupun karena kecapean ya pemirsa.
Nah Putri, kalau lagi belajar gitu kan di kelas, suka nggak sih kayak apa namanya merhatiin dosen tetapi sambil buka HP gitu, pernah nggak? Pernah, apalagi kalau kelasnya ngebosenin ya. Jari ini otomatis buka HP tanpa sadar ya kita tuh kadang tuh kayak gitu. Nah ini pemirsa tanda-tanda mahasiswa generasi auto scroll gitu kan. Tapi semoga tetap fokus ya Putri, meskipun godaannya kayaknya berat banget deh. Nah terus Putri pernah nggak sih kayak kelamaan gitu scroll bisa sampai seharian, lupa bersihin kamar, lupa sama tugas, nyesel nggak sih kalau kayak gitu? Ya, terus juga kita pastinya nyesal ya. Niatnya cuma buka HP buat 10 menit, ujung-ujungnya tugas jadi kejar tayang. Wah, dadal hunter ya, tapi dari situ kita bisa belajar buat lebih disiplin lagi ya. Nah terus kayaknya pertanyaan terakhir deh nih. Menurut kamu gimana sih caranya biar gadget tetap jadi temen bukan musuh gitu? Kayaknya sih kita harus lebih pinter ya ngatur waktu. Gadget tuh nggak salah, tapi kalau kita nggak bisa kontrol, ya malah nyusahin diri sendiri. Nah bener banget, aku setuju banget apa yang disampaikan Putri gitu kan, bahwa gadget tuh netral, kita yang nentuin mau menjadikan gadget ini teman atau musuh bagi kita. Nah Putri, sebelum kita tutup, boleh nggak kasih sedikit pesan buat teman-teman mahasiswa lainnya, gimana sih biar gadget ini jadi alat bantu yang positif, bukan malah merusak fokus gitu? Buat teman-teman semuanya nih ya, coba deh mulai belajar atur waktu. Gadget itu bisa loh bantu kita banget, asal kitanya bisa pintar makainya. Jangan sampai gadget yang ngontrol hidup kita yang harus ngontrol gadget. Jadi sesekali coba off handphone dulu, fokus sama real life biar hidup kita lebih seimbang, nggak cuma mikirin dunia maya doang. Wah, hebat banget. Makasih banget ya Putri. Pesan yang disampaikan Putri ini buat kalangan mahasiswa sangat-sangat dalam gitu kan. Walaupun dalam tetap santai gitu kan. Kayak apa ya? Kayak menyadarkan banget gitu loh ke kita yang sering tiba-tiba hilaf, kebablasan main sosmed gitu kan sampai lupa di tugas kita. Makasih banyak ya Putri. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, gak kerasa udah di penghujung talkshow nih. Seru banget ya, ngobrol hari ini santai tapi ngena. Intinya, gadget itu bisa banget jadi sahabat terbaik kita sebagai mahasiswa, asal kita tahu kapan harus pakai, kapan harus jeda. Jangan sampai kita jadi budak layar yang lupa dunia nyata. Makasih banyak buat Putri yang udah sharing, dan buat kalian semua yang udah dengerin. Sampai ketemu di talkshow selanjutnya yang gak kalah seru. Saya Nur Hidayati, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.